Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha dengan NIM 123011200. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dari Program Studi Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membahas tentang tema yang berjudul kebersamaan dalam pendidikan inklusif. Nah, dalam video ini saya akan membahas pengertian pendidikan inklusif, sejarah pendidikan inklusif, tujuan pendidikan inklusif, dan manfaat pendidikan inklusif. Sebelum kita membahas keempat tersebut, mari kita tonton terlebih dahulu video ini dari channel YouTube UNICEF Indonesia. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Setelah kita menyaksikan video singkat tersebut, kita dapat sedikit memahami betapa pentingnya pendidikan inklusif sebagai fondasi pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi, pendidikan inklusif bukan hanya sekedar menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak lainnya dalam satu kelas, tetapi lebih dari itu, pendidikan inklusif berupaya menciptakan lingkungan belajar yang menyesuaikan kebutuhan setiap anak sehingga mereka dapat berkembang secara optimal tanpa merasa dibeda-bedakan ataupun didiskriminasi. Selanjutnya, dalam materi yang akan kita pelajari bersama, kita akan menggali lebih dalam mengenai pengertian pendidikan inklusif, bagaimana sejarah perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia, tujuan pendidikan inklusif, serta manfaat besar yang dapat dirasakan oleh anak-anak. Semua itu menunjukkan bahwa pendidikan inklusif adalah langkah konkret untuk menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik. Nah, mari kita sekarang masuk pada poin pertama, yaitu pengertian pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak sebaya mereka di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, yang mana sekolah tersebut harus menyediakan layanan pendidik yang sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing anak berkebutuhan khusus. Nah, semangat dari penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan individu mereka tanpa adanya diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dalam kurikulum, sarana dan prasarana, maupun sistem pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Hal ini bertujuan agar potensi semua peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, pendidikan inklusif juga melibatkan secara aktif berbagai lembaga terkait dan tenaga profesional. Poin kedua yaitu sejarah pendidikan inklusif. Berdasarkan tabel yang sudah saya buat, kita dapat melihat nih bahwa di sini ada perkembangan bidang pendidikan inklusif. Nah, yang mana dijelaskan bahwa sejarah pendidikan inklusif di Indonesia berawal dari jaminan hukum terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 yang mengatur sekolah luar biasa untuk
berbagai jenis disabilitas. Nah, terus pada tahun 1984, program wajib belajar 6 tahun mendorong seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah, yang menjadi momentum penting bagi pengembangan pendidikan inklusif. Selanjutnya, pada tahun 1986, diberlakukan sistem pendidikan terpadu yang mulai mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum. Pada tanggal 3 Desember 1992 ditetapkan sebagai Hari Disabilitas Internasional, menunjukkan pengakuan hak penyandang disabilitas di dunia termasuk Indonesia. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kemudian, pada tahun 2009 keluarlah Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan pedoman konkret bagi sekolah dan guru. Selain itu, Indonesia juga menandatangani Convention on the Right of Persons with Disabilities pada tahun 2011 yang menegaskan komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam pendidikan. Perkembangan pendidikan inklusif tersebut terus berjalan dengan peningkatan jumlah sekolah inklusif dan upaya mendukung implementasi pendidikan inklusif secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Dari penjelasan ini mencakup dasar hukum, momentum penting, dan perkembangan utama pendidikan inklusif di Indonesia. Pada poin ketiga, tujuan pendidikan inklusif secara konseptual bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, baik bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, maupun yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Poin terakhir yaitu manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan manfaat penting terutama dalam mengatasi masalah keterampilan sosial pada anak berkebutuhan khusus. Sistem pendidikan inklusif yang berdasar pada prinsip non-diskriminasi memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan setara anak normal. Ini membantu mereka membangun interaksi sosial. Yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, dan melatih sikap menghargai perbedaan. Nah, beberapa manfaat spesifik pendidikan inklusif adalah yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak dan kewajiban pendidikan secara optimal. Yang kedua yaitu pengajaran yang kolaboratif melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus sehingga pembelajaran dapat diadaptasi bagi kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu terciptanya interaksi sosial yang melatih kerjasama, empati, dan kontrol diri di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu membantu membangun rasa percaya diri anak melalui suasana yang menyamakan perlakuan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, melatih anak untuk menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi yang kuat di lingkungan sekolah. Pendidikan inklusif juga berperan penting sebagai wadah pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang baik bagi anak berkebutuhan khusus, agar mereka mampu berinteraksi dan berpartisipasi aktif dalam komunitas sosial yang lebih luas. Kesimpulannya, jadi pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang efektif dalam mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak
dan akademik anak berkebutuhan khusus melalui kesempatan belajar yang setara dan dukungan lingkungan yang inklusif. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah komitmen nyata untuk memberikan kesempatan dan akses belajar yang setara bagi semua anak tanpa terkecuali. Dan dari video yang kita tonton bersama mengingatkan kita bahwa setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang ramah dan mendukung. Materi yang telah kita pelajari menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang keberadaan fisik anak di sekolah reguler, tetapi juga tentang penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan dukungan yang tepat agar setiap anak dapat berkembang optimal. Dengan memahami sejarah, tujuan, dan manfaat pendidikan inklusif, kita semakin yakin bahwa upaya inklusif adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berpihak pada keragaman. Mari kita semua menjadi bagian dari perubahan positif ini, memastikan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya wacana, tetapi kenyataan yang dirasakan manfaatnya oleh setiap anak di Indonesia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.